Oke. Udah. Oke, saya akan mulai dari hitungan 3, 2, 1. Saya yakin mosi ini tercipta karena pengeluaran dan pemasukan dari sektor perekonomian Indonesia ini terlampau jauh perbedaannya. Saya akan menjelaskan dari dua sisi. Yang pertama, mengapa kita harus percaya bahwa anggaran pengeluaran pemerintah harus dibatasi. Hal ini semata-mata untuk menekan anggaran, karena yang kita ketahui bahwa anggaran negara mulai membengkak dari zaman dahulu hingga sekarang. Tidak usah jauh memutarbalikkan waktu, pada saat pandemik menyerang, sektor industri kian menurun. Pemasukan semakin tidak stabil, membuat tidak adanya pemasukan yang pasti dari berbagai sektor. Tetapi pemerintah malah semakin giat membuat kegiatan yang seharusnya di situ pemerintah bisa menahan hasratnya untuk membuat banyak kegiatan atau membuat banyak amandemen undang-undang yang membuat anggaran negara semakin tidak terkontrol. Hal ini hal yang pemerintah buat dengan jumlah yang tidak sedikit. Yang perlu kita ketahui bahwa utang negara yang telah dilaporkan Kementerian Keuangan sampai akhir tahun 2021 mencapai angka 6.900 triliun. Kenaikan itu membuat kita harus percaya bahwa pengeluaran pemerintah memang harus dibatasi. Oke, kalaupun memang pemerintah yakin bisa untuk membayarnya, pertanyaannya adalah apakah pemerintah mampu menyelesaikan dengan 2 tahun terakhir masa jabatannya? Yang kita ketahui bahwa anggaran merupakan penggerak pertumbuhan ekonomi di suatu negara, dan hal ini akan menciptakan multiple effect pada sektor ekonomi lainnya. Dampak yang kami takutkan bahwa negara bisa bangkrut akibat pembengkakan anggaran yang tidak ada batasan pastinya. Bukannya seperti hal itu juga yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut Dewan Juri yang terhormat. Menurut saya bahwa tujuan kebijakan moneter dari Bank Sentral itu sudah jelas untuk memelihara kestabilan nilai rupiah. Tujuan ini sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Harusnya Bank Sentral juga perlu bercermin dari krisis global yang terjadi pada tahun 2008 sampai 2009 yang mengharuskan Bank Sentral untuk melakukan stabilitas sistem keuangan dan penyelamatan perekonomian. Jadi jelas bahwa Bank Sentral harus membatasi anggaran pemerintahan sebelum hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi. Dari sisi yang kedua yang akan saya jelaskan adalah sisi positif yang akan diberikan jika tidak adanya batasan anggaran. Hal ini benar bahwa peningkatan anggaran belanja pemerintahan dapat menurunkan jumlah pengangguran dan kemiskinan. Kita lihat dari segi pengangguran. Yang kita ketahui bahwa pengangguran dapat terjadi karena angkatan kerja yang lebih besar dari kesempatan kerja dan kurangnya keterampilan kerja yang harus dimiliki oleh pencari kerja. Sehingga anggaran pemerintah untuk menciptakan banyak lowongan pekerjaan itu tentulah harus besar pula. Karena apabila anggaran dibatasi, maka angka pengangguran akan semakin meningkat, yang membuat pendapatan yang dicapai dari masyarakat juga akan lebih rendah. Akibatnya, kemakmuran yang dicapai pun ikut rendah. Itulah mengapa Bank Sentral tidak perlu membatasi anggaran pemerintah. Karena banyak pertimbangan pula. Angka pengangguran yang masih tinggi dilihat dari Pusat Badan Statistika, angka pengangguran mencapai 8,40%. Sebenarnya hal itu sudah ada kerja nyata, yaitu dengan menciptakan kartu prakerja, pemerintah membantu pengangguran di masyarakat sejak pandemi. Tetapi saya rasa itu tidak sebanding dengan peningkatan pengangguran yang ada di Indonesia. Sedangkan dalam aspek kemiskinan, pembatasan anggaran negara membawa dampak yang cukup signifikan. Mengapa? Jika Bank Sentral melakukan pembatasan anggaran pemerintah, hal ini berdampak pada kemiskinan. Kemiskinan bisa berkaitan dengan variabel lain seperti kesehatan. Kemiskinan dalam aspek ini bisa dinilai dari miskin nutrisi, banyaknya pertumbuhan anak yang terhambat akibat kemiskinan, dan juga dalam kemiskinan masyarakat, kekurangan kemampuan dasar sehingga pendidikan yang dimiliki oleh masyarakat itu tidak memadai. Hal ini seharusnya menjadi pertimbangan oleh Bank Sentral karena kemiskinan adalah multidimensi dan solusinya pun juga tidak sederhana. Jika pembatasan anggaran dilakukan dalam kedua sektor tersebut, baik pendidikan maupun kesehatan, hal yang mungkin terjadi adalah tingkat kemiskinan akan semakin meningkat dan pemerintah pusat maupun daerah pun gagal dalam menjalankan tugasnya bersinergi untuk masyarakat. Baik, cukup dari saya, Dewan Juri. Terima kasih.